Hai, selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang aljabar, bangun datar, dan Pitagoras. Kalau eh, di soal yang keluar sesuai FR, itu soalnya hanya konsep-konsep. Tapi di sini saya akan membahas sampai ke perhitungan dan analisisnya. Jadi takutnya kalau nanti tingkat soalnya ditingkatkan, kesulitan soalnya ditingkatkan, maka teman-teman sudah bisa menanggulanginya itu ya. Di FR tuh ada tentang luas dan keliling sebuah bangun datar. Konsep daripada luas ini adalah luasan ya atau hamparan. Jadi kita hitung ini luasnya segitiganya berapa, luas persegi panjangnya berapa, baru nanti kita tambahkan. Sedangkan konsep dari keliling itu mengelilingi, bukan keliling segitiga ditambah keliling segi empat, itu konsep yang salah. Ya. Oke, di sini akan saya bahas dulu. Pertama kita akan menghitung luasnya. Untuk menghitung luas bangunnya ini kita bagi jadi dua. Ini bangun pertama segitiga dan bangun kedua persegi panjang. Ini kalau luas ya, sehingga luasnya adalah luas 1 ditambah dengan luas 2. Luas 1 berbentuk segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan berapa nanti kita hitung, ditambah luas kedua ini persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Saya rasa ini enggak kesulitan ya untuk luas segitiga dan luas persegi panjang. Untuk luas segitiga berarti setengah kali alasnya tuh ini sampai sini. Berarti kalau kita lihat sama dengan persegi ini kan 10. Yang ini 2,5, yang ini 2,5. Berarti kalau kita tambah berarti alasnya 15. Tinggi itu yang tegak ya. 4 ditambah panjangnya ini 10 dikalikan dengan 7. Ini bisa kita coret 2, 30 ditambah 70 berarti luasnya adalah 100. Ternyata ada dua nih yang luasnya 100. Berarti kita harus menghitung kelilingnya. Nah, untuk menghitung kelilingnya kita misal startnya dari sini ya. Maka ini ke sini dulu 2,5 ditambah ini ke sini itu 7 ya, sehingga nanti 2,5 ditambah 7. Ini ke sini jalan lagi 10. Ini ke sana 7 lagi. Ini ke sini 2,5. Ini ke sana itu 8,5. Ini ke sini juga 8,5. Baru kita tambah. Ini ditambah 5 ya kan? 5 yang ini tadi 17, 5 tambah 17 berarti 22. 7 sama 7 14 sama 10 24. Berarti kalau kita tambah yaitu 46. Jawabannya ada pada D. Ingat ya, jangan menghafal angka tapi pahami konsepnya. Luas tadi adalah gabungan dari luas pertama dan luas kedua. Sedangkan kalau keliling itu mengelilingi, bukan keliling pertama ditambah keliling kedua, itu salah. Saya lanjut di soal nomor 2. Pertanyaan di soal nomor 2 yaitu perbandingan keliling bidang yang berwarna gelap dengan keliling ABCD. Kalau mencari keliling ABCD saya rasa semua pasti sudah bisa ya. Ini ke sini itu kan 1 2 3 4 5 6. 6 ditambah 1 2 3 4 5 6. 6 lagi tambah 6 lagi tambah 6 lagi berarti ABCD ini kelilingnya adalah 4 kali 6 karena 1 2 3 4 yaitu 24. Nah, sekarang kita hitung keliling bidang yang berwarna gelap. Ingat, menghitung keliling bidang yang berwarna gelap itu bukan konsepnya jangan sama kayak menghitung luas ya. Kalau luas kan tinggal kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu kalau luas. Tapi kalau keliling itu bayangkan kita sedang mengelilingi. Kita start dari sini kan ini 2 tambah 1 3 tambah 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ternyata kelilingnya 20 dibanding 24. Ingat, dalam membuat perbandingan itu kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4 sehingga diperoleh perbandingannya yaitu 5 dibanding 6. Saya lanjut di soal nomor 3. Sebuah persegi ABCD
memiliki sisi 5 cm. Nah, bagi teman-teman yang kadang bingung dengan soal cerita, biasakan digambar dengan seperti ini akan lebih mudah dan kita akan menggunakan otak kanan ya. Tentukan luas dan kelilingnya. Luas persegi itu adalah sisi kali sisi ya, 5 kali 5. 5 kali 5 berarti 25 cm persegi. Sedangkan untuk keliling, ingat keliling itu dijumlahkan di pinggirnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 atau ada 4 kali 5 yaitu 20 cm. Jawabannya ada pada opsi D. Soal nomor 4, sebuah persegi panjang EFGH memiliki lebar 5 dan panjang 10. Seperti biasa kita gambar EFGH, lebarnya 5, panjangnya 10. Pertanyaannya luas dan keliling. Luas persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. 10 dikali 5 yaitu 50 cm. Sedangkan keliling itu ingat mengelilingi ya. Kalau start dari E berarti di sini 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 ya. 5 tambah 10 15 tambah 5 tambah 10 15 lagi berarti 30 cm. Jawabannya ada pada opsi C. Kita lanjut. Ali sedang membuat prakarya dari kertas karton berbentuk persegi dengan panjang sisi 70 cm. Berarti ini kertas karton, maaf ya, persegi. Saya ganti ulang. Gambarnya persegi, panjang sisinya 70 cm. Berarti ini seperti ini ya, artinya panjang sisinya sama. Pada kertas karton tersebut akan ditempelkan potongan kertas origami, berarti nanti akan ada origami di sini, di mana origaminya itu ukurannya adalah 5 kali 5 cm. Pertanyaannya jumlah potongan origami, berarti kan ini luasannya itu ya yang dipakai, bukan keliling. Nah, sehingga untuk mencari seperti ini sama kayak nanti kasusnya ada sebuah lantai dipasang ubin, itu sama ya. Berarti luasnya prakarya dibagi dengan luasnya ya prakarya dibagi dengan luasnya kertas origami. Ya, maaf ini bukan karton tapi origaminya. Prakaryanya tadi kan 70 dikali 70 ya luasannya ya. Sedangkan origaminya 5 kali 5. Ini untuk mengerjakannya jangan ini dikali dulu, ini dikali dulu baru dibagi, tidak. Tapi biasakan dicoret ya. 70 dibagi 5 itu 14, 70 dibagi 5 14 lagi. Berarti 14 pangkat 2. Cara mudah mengerjakan 14 pangkat 2 adalah yang depan pangkatkan 2. 1 pangkat 2, 1 kali 1 itu 1. Kemudian 2 kali 1 kali 4, 2 kali 1 2 kali 4 8. Kemudian 4 pangkat 2 itu 16, ditulis 6, nyimpan 1 di sini menjadi 9, sehingga jawabannya 14 kuadrat adalah 196. Saya ulangi ya, cara mudah mencari pangkat 2 tadi yang depan dikuadratkan, terus 2 kali depan kali belakang, terus yang belakang dikuadratkan. Kalau menyimpan nanti ditambahkan ke depannya seperti itu. Selanjutnya, sebuah pekarangan berbentuk persegi. Ini pekarangannya berbentuk persegi. Panjang sisi pekarangan adalah 86 meter. Di sekeliling pekarangan itu akan ditanami pohon pepaya. Berarti semuanya ini akan ditanami pohon pepaya dengan jarak antar pohonnya itu nanti adalah 2 meter. Jadi misalnya ini ada pohon pertama, nah nanti ini ada pohon lagi kedua, maka jarak antar pohon itu adalah 2 meter. Nah, tadi sudah ada kata kuncinya di sini di sekeliling pekarangan. Berarti kita akan menggunakan konsep keliling. Konsep keliling adalah kalau ini persegi 86-nya ada 4 ya kan, 86 tambah 86 tambah 86 tambah 86 berarti 4 dikali 86. Kemudian karena jaraknya tiap pohon itu 2 meter, maka kita bagi dengan 2. Akan lebih mudah kalau kita coret terlebih dahulu, berarti 2 dikali 86 ya. 6 kalikan 2 12 masih 1, 8 kali 2 16 tambah 1 172. Jawabannya yaitu yang B. Soal nomor 7, diketahui luas persegi sama dengan luas persegi panjang.
Berarti kalau ini saya gambarkan ada persegi panjang, sama artinya dengan nanti luasnya sebuah persegi. Dengan panjangnya 16, lebarnya 4. Nah, ini nanti luasnya sama. Kalau di sini 16 kali 4 berarti luasannya itu 16 kali 4 sama dengan 64 akan sama dengan luas persegi 64. Pada luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi, atau 64 sama dengan sisi kuadrat atau pangkat 2. Lawan dari pangkat 2 adalah akar. Akar dari 64, maka jawabannya 8. Pertanyaannya tapi bukan sisi, tetapi kelilingnya. Kalau ini masing-masing sisinya panjangnya 8, berarti kelilingnya kita jumlah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8, atau 4 kali 8 ya. 4 kali 8 itu adalah 32. Jawabannya yang B. Sebuah tiang listrik agar dapat berdiri tegak ditahan oleh tali kawat baja. Nah, ini kalau ada tiang listrik bisanya berdiri tegak kalau ditahan oleh sebuah tali. Jika jarak dari tali pengikat terhadap tiang listrik, nah ini katakanlah tali pengikatnya ya, jaraknya itu adalah 12. Ini tali, ini tiang, jaraknya 12 meter dan tinggi tiangnya 5 meter. Pertanyaannya panjang ini tadi tali kawat. Nah, ini adalah penerapan dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa panjang sisi miring, ini yang miring ya, yang miring, C kuadrat adalah jumlahan dari sisi yang tegak. Ini saya beri nama A, ini saya beri nama B. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi panjang sisi yang miring dikuadratkan sama dengan pangkat 2 dari jumlahan yang sisi tegak, atau cara mencari C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga tali kawat ini kan sisi miring atau sama dengan C. Akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu 25. 5 kuadrat itu 25, 12 kuadrat itu 144. Maka kalau kita jumlahkan adalah 169. Lihat belakangnya angka 3. Berapa kuadrat yang belakangnya? Belakangnya angka 9. Maka berapa kuadrat yang belakangnya 9? Yaitu 3. Jawabannya adalah 13. Soal nomor 9. Jika panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 12 dan 9, di sini saya gambarkan panjang 12, lebarnya 9, pertanyaannya panjang diagonal. Diagonal itu ini ya, jadi kayak tali yang menghubungkan dari satu titik sudut ke titik sudut yang lain. Nah, ini sama aja dengan penerapan teorema Pythagoras. Di mana diagonal saya misalkan X atau sisi miring, maka X kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah 144, yaitu 225. Maka cara mencari X adalah akar dari 225, yaitu 15 cm. Diberikan segitiga ABC sama kaki. Nah, langsung digambar dulu. Oh, ada segitiga sama kaki ABC dengan AC-nya sama dengan BC. Nah, AC sama dengan BC ini kakinya. Diketahui AC 15, berarti otomatis BC juga 15. Jika panjang garis tinggi yang tarik dari sisi C adalah 12, berarti ini ke sini itu 12 ya. Pertanyaannya keliling segitiga. Nah, keliling segitiga itu kan berarti AB ditambah BC ditambah AC. AC tahu, BC tahu, tapi kan AB kita belum tahu. AB dicari dengan apa? Dengan Pythagoras. Kita cari dulu di sini X-nya. Nah, tadi kan Pythagoras itu kan sisi miring, 15 kuadrat sama dengan jumlahan sisi yang tegak. 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Maka di sini kalau kita mau mencari X kuadrat, ini kita pindahkan. Nah, penjumlahan itu dipindah menjadi pengurangan.
kurangan. 15 kuadrat 225 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat. Maka X kuadrat adalah 5 kurangi 41, 22 kurangi 14 adalah 8. Berapa kuadrat? 81. Oh, 9 kuadrat. Berarti X adalah 9. Nah, ini 9, berarti ini juga 9. Sehingga AB-nya berapa? 18 ditambah BC 15, AC 15. Berarti 48 cm.